Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat maghrib Jami Makasih bagi yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah malam ini atas karunia Allah, atas nikmat Allah, atas izin Allah kita diperkenankan untuk bisa sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan amal ibadah kita, niat kita dicatat sebagai amal yang soleh, dicatat sebagai amal penyebab datangnya ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala, hingga bukannya pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah, dibuka halaman 108 107 ya, 107 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab sholatul kusuf. Bab sholatul kusuf, bab menjelaskan tentang sholat gerhana. Anil Mughirah, hadis diriwayatkan oleh Mughirah bin Sya'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya qala inkasafat telah terjadi atau terjadi gerhana asyamsu matahari. Kalau pakai kaf itu matahari, kalau pakai kha berarti bulan. Khusuf apa kusuf gitu ya. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa baginda Rasul, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma mata Ibrahim, pas bertepatan dengan hari wafatnya Ibrahim, putra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah tidak semua putra yang laki meninggal perempuan. Apa rahasia di balik itu? Kenapa kok yang laki semuanya meninggal, tinggal putri-putri beliau yang masih ya, makanya sanadnya sampai Sayyidah Fatimah. Sanad ya paling Sayyidah Fatimah perempuan, dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi suatu hari putra baginda Rasulullah yang bernama Ibrahim wafat. Nah, pas terjadi gerhana, faqala nas, maka para manusia, masyarakat, para sahabat, para pokoknya masyarakat setempat mengatakan bahwa inkasafati syamsu, telah terjadi gerhana matahari
limauti Ibrahim, dikarenakan wafatnya Ibrahim. Maka Rasulullah dengar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung ini asbabun nuzulnya, asbabul wurud. Asbabul wurud itu hadis. Inna syamsya, sesungguhnya gerhana matahari, wal qamara, dan rembulan, ayatani min ayatillah, adalah salah satu tanda-tanda kebesaran dari kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gak ada hubungannya dengan orang yang meninggal atau orang yang wafat atau orang yang lahir. Gak ada hubungannya. Ini murni kebesaran Allah. Itu harus kita pastikan. Ya, maka dulu ketika gerhana meyakini semua dibangun-banguni, yang hamil gak boleh tidur. Bahkan pohon-pohon diketuk-ketuk suruh bangun, jangan tidur, terkena gerhana. Nah, ini anggapan-anggapan yang kurang benar. Yang jelas itu semuanya murni atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana ditunjukkan kepada hambanya. Nah, melalui itu agar hamba-hamba, ya agar manusia semua yang di muka bumi ini bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Itu. Jadi matahari yang kasarnya terang beneran seketika dijadikan gelap oleh Allah, gampang. Itu ya. Asalnya rembulan begitu indahnya dipandang, ketika terjadi gerhana bulan langsung habis. Ya, itu Allah juga yang berkehendak. Maka la yang kasifani limauti ahadin wala lihayatihi, kata baginda Rasul, tidak ada kejadian gerhana itu, baik matahari maupun rembulan, limauti ahadin, karena matinya seseorang, wala lihayatihi, dan juga karena hidupnya seseorang atau lahirnya manusia. Enggak ada hubungannya. Semua itu atas karunia Allah, tanda-tanda kebesaran. Hanya salah satu kebesaran. Maka fa'idha ra'aitumuha, ketika engkau melihat dua gerhana, Allah, berdoalah kepada Allah. Ya, berdoalah kepada Allah, wasallu, dan sholatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi doa, sholat diperbanyak hatta kasyifa, sampai benar-benar mataharinya sudah mulai terbit lagi, mulai terang lagi, sudah selesai lah. Ya. Di muttafaqun alaihi wa fi riwayat al-Bukhari. Di dalam riwayat Imam Bukhari, hatta tanjala, sampai matahari sudah terang atau bulan itu sudah mulai terang lagi. Ya, itu selesai, menandakan selesai sholat gerhana. Maka sholat gerhana itu lama. Sholat gerhana itu lama kenapa? Ya pokoknya perintahnya itu selama gerhana itu disuruh sholat, maka dilama-lamain. Coba kita bayangkan, rakaat pertama bacanya Al-Baqarah. Udah bayangkan aja Pak. Surah Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Surah Al-Baqarah itu kan 2 juz setengah, hampir 2 juz setengah lah gitu. Itu rakaat pertama. Coba kalau dipraktekkan kayak begitu ya. Kemudian rakaat pertama ini ya, rakaat pertama yang qiyam kan berdirinya Fatihahnya 2 kali. Kemudian setelah ruku balik i'tidal, enggak langsung sujud, baca Fatihah, langsung ditambah membaca surah Ali Imran. Berapa juz? Kurang lebih 4 juz lagi, ditambah Al-Baqarah sama Al-Imran. Coba itu kaki udah kayak apa nanti kalau pakai zaman sekarang. Nah itu kan saking lamanya, berarti menunjukkan selama gerhana itu terus diperintahkan untuk sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya.
Walil Bukhari, kemudian dari hadis Imam Bukhari min hadis Abi Bakrah, dari Imam Bukhari cuma di lain riwayat, di lain sumber ya, lain sumbernya. Tadi sumber dari Mughirah ya, sumbernya dari Mughirah, ini dari Abi Bakrah. Fasallu wad'u hatta yang kasifa ma bikum. Salat dan doalah sampai hilang gerhana itu ya, sampai hilang terjadinya gerhana itu, sampai habis. Diperintahkan untuk perbanyak doa dan sholat, maka dilamai. 2 rakaat cukup tapi lama, itu ya. Selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya ya, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi, sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam jahara fi sholatil kusuf, mengeraskan bacaan ketika sholat gerhana matahari. Ya, gerhana matahari berarti kusuf. Bikiraati fa shalla 4 raka'atani fa shalla 4 raka'atin fi raka'ataini wa 4 sajadani. Salat 2 rakaat dengan 4 ruku ya. 2 rakaat 4 ruku. Jadi setiap rakaat 2 ruku. Nah. Wa 4 sajadah, 4 sujud. Kalau sujudnya normal. Sujudnya seperti biasa sujudnya. Biasanya kan kalau kita kan 1 rakaat rukuknya sekali, sujudnya dua kali kan. Kalau normalnya begitu. Ini yang nggak normalnya itu, yang nggak biasanya ya, rukuknya 4 rakaat. Seharusnya kan 2 rakaat kalau 2 ruku gitu. Kalau 2 rakaat ya 2 ruku gitu. Nah, kalau 1 rakaat 2 sujud. Gitu. Wa fi riwayat lahu fa ba'atha munadiyan yunadi shalah jami'atun ya, fa ba'atha, maka menyeru dengan seruan kepada ya para sahabat baginda Rasul untuk memberikan sholat dengan berjamaah, jami'atun, dengan berjamaah. Sendiri juga nggak apa-apa, nggak harus. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, in khasafatis syams, terjadi asyams gerhana matahari ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Fa shalla, maka Rasulullah salat, faqama qiyaman tawilan, berdirinya lama, tawilan, qiyaman tawilan, berdiri lama. Ya tadi selama membaca surah nahwan min qiraati suratil Baqarah. Ya, ini seperti membaca surah Al-Baqarah. Secepat-cepat kita membaca surah Al-Baqarah kan masih lama, begitu Pak. Gitu. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian ruku dengan ruku yang panjang. Summa rafa'a faqama qiyaman tawilan, kemudian bangkit dari ruku, faqama qiyaman, maka berdiri lagi lama. Wa huwa dunal qiyamul awal, dia bukan berdiri yang pertama tadi. Summa raka'a, kemudian dia ruku'an tawilan, gitu ya. Wa huwa dunal qiyamal awal, jadi dia berdiri lagi lama Pak. Berdiri lagi lama seperti membaca surah Al-Imran. Summa raka'a, kemudian ruku' lagi tawilan, dengan ruku' yang agak lama. Wa huwa dunar ruku'il awal, dia bukan duduk selain maksudnya tidak seperti ruku' yang pertama begitu, agak cepetan dikit daripada ruku' yang pertama. Kemudian setelah itu summa sajadah, sujud.
Summa qama qiyaman tawilan, ya. Setelah itu berdiri lagi dengan berdiri yang lama, wa wadunal qiyamil awal, tidak seperti berdiri di awal. Nah, di awal kan ukurannya Al-Baqarah. Kalau ketiga ini ukurannya An-Nisa. An-Nisa yang ketiga, gitu ya ukurannya. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian ruku ya yang panjang, wa wadunal ruku'ul awal, tidak seperti ruku yang pertama. Rukunya agak cepetan dikit. Summa rafa'a, kemudian bangkit dari ruku, faqama qiyaman tawilan, berdiri lagi dengan berdiri yang lama, wa wadunal qiyamil awal, ukurannya membaca surah Maidah, Al-Maidah. Summa raka'a ruku'an tawilan wa wadunar ruku'il awal, tidak seperti ruku yang pertama. Summa rafa'a ra'sahu, summa sajada, kemudian sujud. Sumbang sorofa, ya, kemudian selesai. Waqadin halata, ya, benar-benar telah terang, selesai, udah terang, udah selesai itu gerhananya. Jadi waqadin halati syam, telah terang gerhana matahari. Fa khotoban nas, maka Rasulullah berkhutbah kepada manusia setelah sholat khutbah. Itu ya, berarti khutbah itu udah selesai. Kalau khutbah ya gerhananya udah selesai. Kalau hitungan ini loh ya, khutbahnya udah selesai. Baru menjelaskan tentang keutamaan, ya, keutamaan apa, hikmah untuk terjadinya gerhana, anjuran untuk berbanyak istighfar, berbanyak doa, berbanyak sedekah, begitu. Hadis muttafaqun alaih, wal lafdhu lil Bukhari wa fi riwayat lil Muslim, shalla hina kusifati syamsun samaniya rakaat fi arba'ati sajadat. Riwayat Imam Muslim di riwayat lain, salat ya hina kusifat syams, ya, salatnya itu tamaniya rakaat, ada 8 ruku. Tadi kan berapa rukunya? 4 ya, ini 8. Fi arba'i sajadat, dan 4 sujud. Berbeda caranya ini. Nah, yang kita pakai kan cara pertama tadi, yang paling masyhur. Wa an Ali, kemudian riwayat oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, mislu dzalik walahu an Jabir, ya, akan tetapi walahu an Jabir, dari riwayat Jabir, shalla sita rakaat, 6 rakaat, bi arba'ati sajadat, dengan 4 sujud. Jadi 4 rakaat, 6 rakaat. Tadi ada 8, ada 6, ada 4, begitu. Tinggal pilih. Wa li Abi Dawud an Ubay bin Ka'ab shalla faraka'a khamsa rakaat, ini 5 ruku. Ada lagi 5 ruku nih. Wa sajada sajadaini, sujudnya 2 sujud. Ya. Wa fa'ala fi tsaniyah mithla dzalik. Itu. Kemudian di ruku yang di selanjutnya ya udah seperti di awal gitu. Ini perbedaannya di ruku aja. Perbedaannya jadi di ruku. Selanjutnya wa'an Ibnu Abbas, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Qala ma habatir rauhu qat'u illa jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi, wa qala Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha 'adaban. Tidak terjadi ya hembusan angin yang kuat, illa jasa, terkecuali baginda Rasulullah ini berlutut ala rukbata ini, dengan menggunakan 2 apa ini namanya, dengkul, apa itu, lututnya ya. Jadi kayak menggunakan lutut beliau berdoa begitu ketika terjadi angin kencang gitu, pusat angin ya, angin apalah pokoknya, angin
azab. Gitu. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alha, ya Allah, jadikanlah angin itu sebagai rahmat. Wala taj'alha, dan jadikanlah hembusan angin itu, jangan jadikan hembusan angin itu adalah adaban, sebagai azab. Rawahu Syafi'i wa Tabrani. Gitu ya. Jadi ini hadis perintah ketika kita mengalami kejadian angin putih beliung, angin topan, angin apa aja ya yang membahayakan, ya, angin yang kencang banget bisa merobohkan apa. Nah itu doanya, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adaban. Begitu. Nah. Selanjutnya terakhir, wa anhu, masih diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat fi zalzalah, sholat ketika terjadi gempa bumi. Zalzal itu gempa bumi. Sholatnya seperti apa? Sitar rakaat, ya, wa arba'a sajadat. Sholatnya itu berapa? 6 ruku, 6 kali ruku. Wa arba'a sajadat, dan 4 sujud. Hakada sholatul ayat. Jadi ini hadis memerintahkan, ya, ketika kita mengalami gempa bumi, kejadian alam lah, fenomena alam, ya, dikata baginda Rasul bahwasanya ketika terjadi gempa, ya, beliau sholat dengan 6 kali ruku dan 4 kali sujud. Begitu ya. Dan kemudian beliau bersabda, ya, begitulah sholat apabila terjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Gitu. Jadi waqala hakada sholatul ayati, begitulah cara sholat ketika terjadi, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu. Jadi begitulah sholat apabila terjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi gempa itu bagi orang yang beriman itu kebesaran. Wah, ini salah satu kebesaran Allah. Bisa diartikan sebagai azab, ya, bisa diartikan sebagai teguran, gitu ya. Pokoknya fenomena kejadian-kejadian alam kayak longsor, banjir, dan lain sebagainya, tsunami, gempa bumi, itu bermacam-macam. Ini maksudnya bisa diartikan sebagai azab kalau memang masyarakat setempat itu sudah gak ada yang beriman, sudah kebanyakan maksiatnya daripada orang yang taat kepada Allah. Bagi orang yang taat itu adalah ujian, ya, sebagai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semasa berat kita menerima atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mau bersabar atau mau, ya, kita gimana cara gitu. Menerimanya kayak apa? Bisa dinamakan ujian gitu. Yang jelas itu adalah salah satu Allah menunjukkan kebesarannya. Yang gunung asalnya indah, ya, ketika Allah perintahkan untuk meletus itu udah nggak ada indah-indahnya, malah jadi azab, malah jadi malapetaka. Ketika air dipandang begitu ombaknya, masya Allah indahnya, bukan main. Tapi ketika terjadi tsunami sangat-sangat membahayakan. Itu semua atas kehendak Allah, begitu. Bahwa bumi ini intinya ada yang menjalankan, ada yang ngatur, gitu loh. Itu kan salah satu bukti
wujudnya Allah, adanya Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai atas isi semesta alam ini. Nah, semua kejadian kita itu sebenarnya untuk menambah keimanan kita. Kejadian alam, fenomena alam apapun ya, itu untuk menambah keimanan kita. Maka kalau istilah sekarang itu apa ya, wisata religi, wisata tadabbur alam gitu ya, tadabbur alam. Itu sebenarnya tadabbur alam itu bagus banget sebenarnya. Kalau kita mau berpikir, nah kita kan tadabbur alamnya kan cuma melihat keindahan indah gitu aja, tidak langsung kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Padahal di dunia ini masya Allah keindahan alam ini. Ya, kita di sini aja ya kurang apa, maksudnya kalau kita pergi daerah-daerah yang mana suasana yang cakep banget gitu ya, lautnya, gunungnya, pantainya, gitu. Kalau lihat keindahan alam itu, kebesaran Allah, masya Allah, masya Allah. Tapi ini ketika Allah berkehendak, Allah balik ya ayat ini akan jadi malah petaka yang asalnya indah bagi manusia, enak dipandang, seketika bisa jadi membahayakan bagi manusia. Nah, itulah yang harus terus kita sadari, bahwa kita akan kembali kepada Allah dan kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan adanya ya, dengan adanya alam ini. Seharusnya kita sudah meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud gitu. Allah ini mengatur atas segala yang ada di muka bumi, pemilik segala, pemilik alam semesta ini gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan, mungkin silakan. Ya, gimana? Waalaikumsalam. Jadi ketika terjadi gerhana khususnya matahari atau rembulan, itu kan biasanya nggak boleh langsung kita pandang gitu kan? Hah? Karena bisa jadi buta. Tapi selama ini ada nggak bukti itu? Pernah nggak membuktikan itu? Orang yang melihat langsung gerhana matahari terus jadi buta? Apa hanya sekedar omongan? Teori kan perlu bukti. Saya ya percaya ya enggak itu. Karena sebenarnya kalau kita maknai itu keindahan itu salah satu kebesaran Allah ya untuk kita nikmati sebenarnya. Logikanya seperti itu. Enggak, kalau memang ada bukti gara-gara melihat terjadinya gerhana terus jadi kebutaan, kayak dia kontak langsung. Mungkin ada alat untuk bisa melihat itu, kacamata yang bisa menghindari sinar langsung gitu ya, kontak langsung bisa menikmati. Nah, kalau kita artikan bahwa dua gerhana ini salah satu kebesaran Allah, keindahan, salah satu keindahannya Allah ciptakan di muka bumi ini kan, untuk kita lihat biar kita bertambah keimanan kita. Berarti kan sebenarnya nggak ada, ya, kecuali ada bukti itu. Mama belum artikel kan, ya artikel namanya, siapa tahu yang bikin itu orang kafir, biar nggak mau melihat keindahan alam yang Allah ciptakan ini. Nah, itu perlu bukti. Nah, setelah memang terjadi benar nggak itu riset secara penelitian itu benar nggak? Gitu. Pokoknya selagi belum kesepakatan ulama yang mengatakan, kalau hanya riset ada itu bisa diakal-akali. Kalau kayak ini ya, kecuali memang itu yang meneliti itu memang keimanannya orang-orang baik, keimanannya cakep, itu bisa kita percaya. Nah, kalau yang meneliti orang-orang bukan golongan kita, ya itu kan ya bisa dipercaya bisa enggak, begitu loh. Ya, jadi menanggapi itu ya saya anggap mungkin ada benarnya ada.
bukti begitu. Belum ada, saat ini belum saya menemukan orang melihat terus jadi matanya terus nanti buta gitu. Pernah menemukan memang gitu? Ada? Hah? Belum pernah? Mau nyoba nggak berani? Ya, gara-gara kemakan artikel itu. Maksudnya udah khawatir duluan. Jangan-jangan bener. Jangan-jangan bener. Gini ya. Walau ya memang kalau kita lihat itu kan salah satu keindahan, salah satu bukti kebesaran Allah. Nah kalau kita lihat, masya Allah indah benar. Oh gitu ya gerhana. Katakan kita melihatnya dari pantulan apa itu kerang, apa nih namanya ubin gitu, biar nggak langsung. Ya kan kadang-kadang gitu, wih cakep banget ya ternyata. Takutnya itu hanya dibohong-bohongin buat penelitian yang nggak jelas. Takutnya tuh kalau memang ada bukti boleh nggak kita percaya. Itu pun nggak langsung 100% percaya gitu. Ya kalau saya sih itu lebih salah satu kebesaran Allah. Jadi untuk dinikmati biar menambah keimanannya. Nah kalau kita nggak melihat, gimana cara merasakannya? Gimana menambah keimanannya kalau kita nggak melihat? Ya, setelah kita melihat, oh indah betul. Belum melihat Allah, belum melihat yang menciptakan. Hanya ciptaannya saya udah kagum-kagum gitu. Ya, belum melihat yang menciptakan. Makanya kata ulama, ketika kita melihat Allah, zatnya Allah nanti, udah lupa nikmat yang pernah kita rasakan dunia, bahkan nikmat surga kalah. Itu alam ya, itu di dalam salah satu tafsir dijelaskan begitu. Manusia itu ketika melihat zatnya Allah, Allah nggak bisa kita bayangkan seperti apa, karena kalau kita bayangkan bahaya. Tapi sesuai dengan surah Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu di ayat itu kan nanti wajah orang mukmin ini dihadapkan langsung kepada Allah zatnya, sehingga nikmat di surganya itu lupa. Jadi kita jangankan lihat nikmat di surga, nikmat yang di dunia ini yang begitu indah aja, masya Allah. Itu kan seharusnya menambah keimanan. Betapa indahnya dunia ini ya, apalagi yang menciptakan. Begitulah. Kalau kita nggak bisa melihat gerhana matahari, nggak boleh melihat matahari, nanti gimana? Rasa keimanan kita naik itu gimana? Cuman sholat aja, sholat pun nggak khusyuk. Ya cuman ngikut aja. Ya begitu kan. Allah alam. Tapi kalau memang ada betul itu bisa membutahkan mata, ya boleh diteliti secara dalam lagi. 100% sih saya, ya antara percaya apa enggak itu aja. Baik, ada lagi? Ayo Pak, ada lagi. Yang jelas bisa dilihat, bisa dia cuma dengan alat begitu, dengan alat. Itu pun di titik-titik tertentu ya, di titik-titik tertentu kan udah puncaknya begitu kan.
juga salah satu kebesaran Allah. Ya, yang beda-beda di negara ini nggak terjadi, di sini terjadi, gitu kan? Itu salah satu kebesaran Allah. Oke, baik. Kita tutup Al-Fatihah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bihi min jami'il afat wal afat tu'tilana min jami'il hajat wa tutahhiruna bihi min jami'il sayyi'at wa tarfa'una bi'idaka ala darajat wa tuballighuna bi as-salawati min jami'il khair fil hayat wa badal wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna al-istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma ij'alna akhir kalamina min ad-dunya وعند الليل أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum